Yang keempat adalah pilar perlindungan perserikatan bangsa-bangsa untuk warga Syiah, yaitu the rights to participate in public affairs. Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah berkaitan dengan warga Syiah atau berkaitan dengan bagaimana warga Syiah, warga Ahmadiyah mau diatur, maka itu harus melibatkan perwakilan warga Syiah, perwakilan warga Ahmadiyah. Tidak bisa pemerintah dengan sepihak mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan. Tidak bisa Menteri Agama secara sepihak mengeluarkan pernyataan-pernyataan Ahmadiyah sesat, Syiah sesat. Atas dasar hak apa Surya Dharma Ali itu, Menteri Agama, menyatakan itu? Saya kira Surya Dharma Ali bukan sekedar contoh menteri yang tidak mengerti tugasnya. Tugas Menteri Agama itu adalah menyediakan informasi tentang agama yang selengkap-lengkapnya, sehingga masyarakat warga negara paham, mengerti, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat kehidupan beragama dan melihat, memeluk agama-agama yang diyakininya. Surya Dharma ini juga yang saya kira memundurkan partai Islam, partai P3. P3 mengklaim dirinya sebagai rumah besar bagi umat Islam. Tapi banyak orang meninggalkan partai ini karena semakin hari kepemimpinan di partai ini atau kepemimpinan di Kementerian Agama adalah kepemimpinan yang lebih mementingkan kekuasaan semata, bukan kepentingan umat, bukan kepentingan rakyat. Saya kira dia tidak pantas untuk duduk sebagai Menteri Agama. Ayah saya orang P3. Ayah saya sudah lama keluar dari P3 karena banyak orang-orang yang menggunakan agama di P3 untuk mengejar kekuasaan. Kalau partai sudah diisi oleh para pemimpin seperti ini, tinggal menunggu waktu untuk kehancurannya. Saya kira banyak orang Islam masih mencintai kehidupan politik dan ingin terlibat di dalam politik dan ingin menampilkan nilai-nilai Islam yang membawa kebajikan. Tapi sayangnya dikotori oleh orang-orang seperti Surya Dharma Ali. Saya lebih tidak mengerti lagi bosnya Surya Dharma Ali, Susilo Bambang Yudhoyono. Semakin hari semakin tidak bisa menampilkan kepemimpinannya sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintah. Di masa pemerintahannya inilah ada banyak sekali warga kita yang diserang atas nama agama. Di masa pemerintahan dialah ada banyak orang tewas sia-sia akibat dari kekerasan-kekerasan dengan dimensi agama. Barangkali memang presiden yang satu ini tidak cukup punya pengetahuan tentang agama, tentang Islam, tentang negara, sehingga tidak berani untuk menegur menterinya. Mungkin nggak pernah ngaji waktu kecil. Jadi ada banyak hal yang saya kira bisa kita katakan betapa kekuasaan pemerintahan hari ini hanya banyak mendatangkan kemudaratan. Semalam kita saksikan dua institusi, KPK dan kepolisian, berhadap-hadapan. Di mana SBY? Di mana presiden? Katanya nonton TV, memantau dari rumahnya. Tugas presiden bukan memantau, menonton TV. Tugas presiden mengambil tanggung jawab, berjibaku, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Indonesia, untuk negara Indonesia, dan untuk keselamatan rakyat Indonesia. Bukan saja KPK dan kepolisian, belum lama ini RUU Keamanan Nasional. Dia seperti tidak mengerti bahwa isi dari RUU Keamanan Nasional itu akan membenturkan institusi kepolisian dengan institusi TNI. Dia tidak mengerti sepertinya
bagaimana pembedaan fungsi penegak hukum yang dimiliki oleh kepolisian dengan TNI. RUU ini mau mencampur adukan antara kewenangan-kewenangan penegak hukum yang dimiliki oleh lembaga seperti polisi, jaksa, hakim, dengan kewenangan-kewenangan hukum yang mau diberikan kepada TNI, Badan Intelijen, dan Badan Intelijen Strategis. Ke depan, kalau RUU Keamanan Nasional ini jadi disahkan, maka yang bisa nangkap bukan hanya polisi, tapi juga TNI. Yang bisa nangkap, yang bisa nyadap, yang bisa menggeledah bukan saja polisi, tetapi juga Badan Intelijen Negara. RUU ini dimaksudkan untuk berkoordinasi, tetapi kenyataannya bukan berkoordinasi, ia malah akan mendatangkan ketidakkoordinasian antara instansi-instansi seperti kepolisian dan TNI. Jadi di depan mata kita sudah tampak akan adanya sistem kekuasaan negara yang berantakan, yang tidak akan bisa membawa bangsa ini maju ke depan, kecuali ada perubahan. Kecuali jika kita semua masyarakat Indonesia bergerak untuk menjaga KPK, untuk menjaga kepolisian, menjaga seluruh lembaga penegak hukum dari para penguasa yang rakus, penguasa yang mempertahankan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kekayaan hidupnya, untuk kemewahan hidupnya, untuk segala kebanggaan kuasa duniawi yang dimiliki oleh dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Dari segi itu, maka negara dan para pemimpinnya hanya tinggal tubuhnya, seperti mumi, tidak ada lagi jiwanya, tidak ada lagi isinya. Jiwa negara, jiwa pemimpin yang melindungi rakyat, yang hendak mensejahterakan rakyat, telah semakin hilang dari sosok seperti SBY. Jadi kalau saya ditanya apakah SBY harus mencopot Surya Dharma Ali, saya nggak tahu yang mana yang sebenarnya harus dicopot gitu. Kritik ini harus kita sampaikan supaya pemimpin-pemimpin kita ini sadar bahwa rakyat tidak bisa lagi dibodohi, bahwa rakyat tidak bisa lagi disiasati, dimanipulasi, diakali. Politik itu bukan seni untuk mengakali segala macam cara. Politik itu ilmu pengetahuan. Politik itu kebajikan. Politik itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan, rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam. Lihat saja praktek kekuasaan SBY ini. Bukan hanya manusia yang banyak ditembak mati, alam kita hancur, manusianya hancur, binatangnya hancur. Tiap hari kita lihat ikan paus terdampar, tiap hari kita lihat orangutan terbakar. Oleh apa? Oleh ekspansi modal, oleh ekspansi bisnis, kelapa sawit, emas, tambang, minyak yang diberikan izinnya oleh kekuasaan SBY ini. Hutan kita makin hancur, alam kita makin rusak, lumpur lapindo tidak selesai, betul tidak? Jadi kekuasaan ini tidak boleh lagi dipertahankan lama-lama. Harus ada pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang lahir dari generasi muda, termasuk dari generasi muda warga Syiah. Tapi bukan orang-orang pemimpin yang hanya memikirkan dirinya, melainkan yang memikirkan nasib umatnya. Bukan hanya umat Indonesia, umat manusia di dunia. Saya kira malam ini menjadi malam refleksi yang berharga untuk kita mengenang kembali Soekarno, Hatta yang telah mendirikan Indonesia ini dalam kebinekaan. Bineka bukan berarti kita berbeda-beda lalu memberi toleransi terhadap perbedaan, bukan. Tapi menerima perbedaan, mengakui perbedaan itu sebagai rahmat. Tidak bisa lagi diasimilasi, disesuaikan, dipaksakan untuk sama. Tidak bisa warga Syiah itu harus disamakan, nggak bisa. Yang namanya keyakinan itu ada dalam hati, ada dalam jiwa, ada dalam pikiran manusia. Tidak hanya bisa berubah oleh orangnya sendiri atau oleh yang menciptakannya gitu. Jadi saya kira malam ini saya ingin mentengahkan satu topik bahwa pertanyaan masalah kita bukan lagi apakah Indonesia ini negara agama atau bukan negara agama. Tapi nilai-nilai apapun yang dibawa oleh negara, nilai-nilai apapun yang dibawa oleh agama, kalau nilai-nilai dan praktik itu mendatangkan kebajikan, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan rahmat, maka tidak jadi soal. Tapi kalau nilai agama,
nilai negara bahkan, ya, nilai sekulerisme, apapun nilai itu, kalau didatangkan dengan cara-cara kekerasan, didatangkan dengan semangat untuk menyeragamkan, maka nilai-nilai itu tidak akan membawa kebajikan. Tidak benar juga mereka yang mengkritik agama bahwa agama tidak bisa dinalar, agama tidak bisa diterima dengan akal. Tidak benar. Filosof Islam Ibnu Tufil telah mengatakan bahwa Islam dengan segala wahyu yang diturunkannya bukan tidak bisa ditalar, bisa dinalar, bisa diterima akal sehat. Masalahnya adalah manusia memiliki daya talar yang berbeda-beda, akal sehat yang berbeda-beda. Dan saya ragu nalar, rasio, akal sehat itu ada dalam pemimpin kita di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.